Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan latihan regresi di SPSS. Kemarin kalian sudah dapat file tentang latihan regresi. Saya scroll ke bawah. Nah, di sini ada latihan data input regresi. Silahkan kamu input data ini di SPSS. Kamu sudah bisa kan? Saya nggak ngajari dari awal lagi. Di sini ada nama perusahaan, ada jumlah dewan komisaris, nanti saya singkat menjadi board size. Komisaris independen saya singkat menjadi board independence. Terus ini ada ownership concentration, ada skor komite audit, nanti saya kasih kode sebagai AC effectiveness, tipe auditor, ada 0, ada 1, berarti nanti pakai value. Yang 0 adalah non-big four, yang 1 adalah big four. Ini adalah total aset dalam rupiah, ini adalah rasio return on asset. Oke ya, sekarang saya perlihatkan untuk entry data SPSS-nya. Ya. Saya perlihatkan di variabel view. Di sini yang kamu harus perhatikan adalah di auditor ini value-nya diisi 0 non big four, 1 big four. Oke? Yang lain masih sama seperti dulu, semuanya scale. Jangan lupa kalau memang dia perlu desimal, dikasih desimal, misalnya row akan ada desimalnya. Terus buat independence yang koma-koma, AC effectiveness kalau kamu mau pakai pakai koma juga boleh, atau kamu jadikan sebagai persentase juga boleh. Jangan lupa kalau ada value, measure-nya adalah nominal. Oke ya? Nah, di sini sudah ada entry data dari 115 perusahaan. Dia menguji, ini ada 15 perusahaan, perusahaan yang terakhir Unilever, yang pertama adalah ADES. Di sini kita akan menguji faktor-faktor apa yang mempengaruhi CSR. Ada variabel corporate governance yang diukur dengan board size, board independent, ownership concentration, audit committee effectiveness, dan tipe auditor. Nah, total aset dan ROA sebagai variabel kontrol. Nah, total aset ini harus kita transform dulu, karena kan angkanya besar banget nih. Nah, ceritanya kita transform menjadi size. Ya, klik transform, klik compute variabel, kita masukkan di sini size. Kita klik arithmetic, kita klik ln, bawa ke atas. Apa yang akan di ln? Total aset. Masukkan, klik OK. Nah, di output tidak ada apa-apa, tapi di input ada variabel baru namanya size. Oke? Nah, sekarang kita akan run regresi. Klik analyze, klik regression, klik linear. Cari saya dulu. Oke, dependennya apa? CSR, disclosure, independennya apa? Board size, board independent, ownership concentration, audit committee effectiveness, tipe auditor, aset tidak boleh masuk karena sudah diganti size. Sekarang kamu masukkan size dan kamu masukkan ROA. Klik statistik, klik collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Klik continue. Kita klik plot. Y itu dimasukkan as receipt atau as residual. Z pred masuk ke X. Pred itu artinya predictor. Ya. Kita klik histogram dan normal probability plot. Klik continue. Kemudian save. Klik unstandardized residual.
klik continue, terus kita klik OK. Ya. Sudah bisa keluar hasilnya kalian? Ya. Nah, di sini ada hasil uji T. Ini yang koefisien ada T-nya. Ada hasil uji F yang disebut dengan ANOVA. Ada hasil R kuadrat, adjusted R square. Nah, kita lihat uji T. Uji T adalah untuk menguji faktor apa saja yang berpengaruh terhadap CSR disclosure. Nah, ini kita cari yang apa namanya, nilai signya di bawah 0,05. Ternyata di sini cuman ada di audit komite effectiveness 0,049 dengan nilai B-nya positif. Berarti audit komite effectiveness berpengaruh terhadap CSR disclosure. Sekarang kita lihat uji F-nya. Ya. Yang dilihat nilai sig-nya. Kalau dia di bawah 0,05 berarti signifikan. Artinya apa? Prediktornya yaitu both size, both independent, ownership concentration, dan sebagainya itu berpengaruh terhadap CSR disclosure. Nah, kemudian kita lihat kekuatan modelnya. Dilihat dari di sini, adjusted R square. Ada R square, ada adjusted. Kenapa yang dipilih adjusted? Karena satuan setiap variabel independen berbeda. Tadi kan ada ROA 0, ada total aset dalam rupiah, ada proporsi komisaris independen dalam persentase. Nah, itu kan satuannya lain-lain. Nah, kalau satuannya lain-lain, pakainya adjusted R square, R kuadratnya. Tapi kalau satuannya sama semua, kamu pakainya R square. Contohnya kalau kamu ngasih kuesioner kan, semuanya skala Likert 5, nah yang dipakai sebagai laporan untuk nilai R kuadrat adalah yang R square, bukan yang adjusted R square. Paham ya? Ya, basically cuman ada 3 ini untuk regresi, uji T, uji F, dan R kuadrat. Nah, kita harus menguji asumsi klasik kan? Pertama, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Coba lihat ke bawah dulu, ada banyak gambar, ada chart ya. Nah, kurva ini untuk melihat secara sekilas kira-kira datanya terdistribusi normal nggak? Dari diagram batang ini, terus dia dibikin kayak gini. Nah, terus kalau dia terdistribusi normal, bisa juga dilihat dari gambar P-plotnya. Jadi titik-titik ini ada membentuk garis apa ya, horizontal, dia ada di sekitar garis horizontal itu. Nah, itu bisa disebut sebagai uji normalitas. Nah, kalau ini, kalau titik-titiknya menyebar, itu artinya dia lolos uji hetero. Tapi Ibu sarankan jangan pakai gambar. Kita cut off-nya pakai angka. Oke, yang pertama kita akan menguji normalitas. Kita ke data input. Ya. Nah, setelah kamu run regresi, ada tambah satu variabel lagi di sini, res1. Res1 adalah, coba kamu lihat di sini, akan keluar secara otomatis. Di sini adalah unstandardized residual namanya. Ya, dia akan otomatis muncul. Soalnya tadi kita klik save-nya adalah unstandardized residual. Nah,
untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak, yang kita uji itu hanya res satunya ini. Jadi untuk melihat model regresi yang kamu run itu datanya normal atau tidak, lolos uji normalitas atau tidak, itu dilihat dari nilai SIG uji Kolmogorov-Smirnov, nilai unstandardized residual. Oke ya, kita klik analyze, kita klik non-parametric test, legasi dialog. Yang penting ketemu one sample case. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah variabel unstandardized residual saja. Habis itu kita klik OK, keluar. Di data output 0,680. 0,680 kan di atas 0,05. Kalau di atas 0,05, data terdistribusi normal. Artinya, model regresi yang kamu uji itu lolos uji normalitas. Paham? Nah, sekarang uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu kita lihat di tabel uji T. Ya, di sini. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah sesama variabel independen itu terjadi korelasi atau tidak. Tidak boleh antar sesama variabel independen terjadi korelasi. Artinya, berarti dalam variabel independen tersebut, kalau korelasinya besar, dia akan mengukur hal yang sama. Itu tidak diperbolehkan dalam regresi. Nah, untuk melihat lolos uji multikolinearitas atau tidak, kita lihat di nilai toleransi dan VIF di sini. Ketentuannya adalah nilai toleransi tidak boleh lebih kecil dari 0,1. Ya, ini kan 0,7, 0,9 gitu ya. Nah, ini lolos di atas 0,1 nilai toleransinya. Dan nilai VIF di sini tidak boleh lebih gede dari 10. Jadi ini maksimal 10. Ini kan cuma 1. Berarti dia lolos uji multikolinearitas. Ya, kita sudah ada 2 uji tadi untuk asumsi klasik. Uji normalitas yang ditunjukkan dengan nilai SIG Kolmogorov-Smirnov, dan uji multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai toleransi dan VIF. Paham? Nah, sekarang kita ke uji autokorelasi. Kenapa saya lewati dulu yang hetero? Karena tidak melakukan klik di data inputnya. Sudah keluar sendiri sesuai dengan hasil regresi. Uji autokorelasi itu data setiap tahun pengamatan itu juga tidak boleh berkorelasi. Jadi untuk data yang time series misalnya, itu data setiap tahun pengamatan itu tidak boleh saling berkorelasi. Dilihat dari nilai Durbin Watson-nya. Kalau nilai Durbin Watson-nya di antara min 2 dan plus 2, maka model regresi yang kamu uji itu lolos uji autokorelasi. Gimana kalau saya datanya itu cuma setahun aja, Bu? Kalau datamu cuma setahun aja, kamu boleh tidak melakukan uji autokorelasi. Tapi selama kamu ngeklik tadi Durbin Watson itu tadi yang di statistik, dia akan muncul di sini, ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat yang seharusnya saya lewati, yang ketiga tadi adalah uji heterokedastisitas. Jadi model regresi itu harus hetero variabelnya.
diuji dengan uji regresi lagi. Kita lihat data inputnya, ya. Nah, kita ketemu unstandardized residual ya. Nah, unstandardized residual ini kita transform menjadi nilai absolut unstandardized residual. Terus kita regresikan dengan variabel independen yang ada di sini dengan variabel dependen adalah nilai absolut unstandardized residual. Ya, kita langsung praktek aja biar kamu nggak bingung. Nah, kita transform dulu. Nah, kita reset tadi habis kerjaan kita. Nah, di sini kita akan bikin nilai absolut, namanya ABS. Biasanya gini, ABS res. Ini ya. Nah, ABS res, kemudian kita klik aritmetik, kita cari nilai absolut. Nah, ini ABS di atas sendiri. Kita bawa ke atas. Apa yang mau diabsolutkan adalah nilai unstandardized residual. Kita klik, kita bawa ke sini. ABS, unstandardized residual. Ya, kalau sudah kita klik OK. Kita klik OK. Di data output nggak keluar apa-apa. Di data input di sini ada nama variabel baru lagi, ABS res. Kemudian untuk menguji heterokedastisitas, ABS res ini kita jadikan sebagai dependent variable dengan variabel independennya adalah variabel independen kita tadi dari both size sampai dengan size. Kita uji regresi. Oke, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, dependennya kita tendang, kita ganti ABS res. Nah, yang lain-lain sudah ada, sudah nggak usah diutik-utik lagi, kamu klik OK. Ya, kita lihat di data outputnya. Oke, dah. Yang lain-lain tidak usah dilihat. Yang dilihat hanya di tabel uji T saja. Nah, suatu persamaan regresi, nah di sini kan, Bu, saya bingung ini tadi yang hasil regresi pertama atau kedua. Kamu lihat di sini, dependent variabelnya. Dependent variabelnya di sini bukan CSR disclosure, tapi ABS res. Nah, kamu lihat nilai sig-nya, di sini nilai sig-nya tidak boleh ada yang signifikan. Artinya nilai sig-nya tidak boleh ada yang di bawah 0,05. Nah, ini kan semuanya di atas nilai 0,05 kan. Berarti model regresi yang kamu uji lolos uji heterokedastisitas. Gimana? Bisa kan mengikuti? Ya, uji regresi itu bersaudara kandung dengan uji asumsi klasik. Jadi, untuk kamu bisa mereport hasil regresi yang layak dan valid, itu harus diuji dulu uji asumsi klasik. Nah, menguji asumsi klasik itu sejalan dengan run regresi, karena outputnya itu sekalian. Kecuali uji normalitas, harus ngeklik sendiri pakai Kolmogorov-Smirnov, dan uji heterokedastisitas kita harus run regresi lagi dengan dependent variable adalah absolute residualnya. Oke? Gimana? Bisa ya? Bisa? Bisa lah, karena akuntansi Jana Badra. Nah, Ibu sudah membuatkan tutorialnya untuk bagaimana run regresi dan uji asumsi klasik. Untuk bagaimana cara mereportnya,
itu sudah Ibu jelaskan di PPT. Nah, sekarang tinggal kamu yang mencoba. Selamat mencoba. Bye-bye.